Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Mandy Zimmer yang diserang dalam perjalanannya, tiba-tiba diselamatkan oleh Hector Thompson. Apakah ini murni kecelakaan, atau memang sengaja direncanakan oleh Hector Thompson? Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6145 sampai 6149. Chapter 6145. Kecelakaan. Pria bertopeng itu tersenyum muram. Aku sudah membuat banyak perhitungan dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan sejumlah informasi, jadi bagaimana itu bisa disebut kecelakaan? Jika itu kecelakaan, bukankah itu penghinaan terhadap profesionalismeku? Kata-kata pria bertopeng hitam itu terdengar suram. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Pria bertopeng hitam itu tertawa dan berkata, Mandy Zimmer, kamu adalah putri dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu kasar? Ini telah merusak kesanku tentang orang-orang dari keluarga besar. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Jika aku bersikap sopan kepadamu, apakah itu bisa menyelesaikan masalah ini? Tentu saja tidak. Pria bertopeng hitam itu terkejut. Jika tidak bisa, mengapa aku harus berbicara omong kosong denganmu? Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Masuk akal, memang masuk akal. Pria bertopeng hitam itu bertepuk tangan. Sepertinya aku punya terlalu banyak fantasi tentang apa yang disebut masyarakat kelas atas. Ini adalah hal yang buruk. Aku akan mengubahnya. Baiklah. Aku tidak berbicara omong kosong lagi. Menurut informasi yang aku dapatkan, kamu menerima paket sore ini. Paket ini dikirim dari saluran khusus. Sebelum dikirimkan dengan aman kepadamu, setidaknya 10 master bela diri menjaganya. Dan sekarang, paket sudah sampai di tanganmu dengan aman dan sehat. Apa yang ada di dalam paket, apakah kamu sudah melihatnya atau tidak? Nona Zimmer, aku dapat memberitahumu bahwa itu bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh orang sepertimu. Serahkan barang-barang itu kepadaku sekarang, dan aku akan segera pergi. Apa pendapatmu tentang ini? Aura pemberontak muncul di wajah pria bertopeng hitam itu. Jelas, dalam pemahamannya, selama dia berbicara, 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno semuanya harus patuh kepadanya. Maaf, aku menolak. Wajah Mandy Zimmer tetap dengan ekspresi dingin. Benda itu bukan milikku. Tetapi orang lain sudah mengirimnya ke sini dan aku akan menyimpannya untuk sementara waktu. Aku tidak punya kekuatan untuk menjaganya. Dan itu harus dikembalikan kepadanya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambilnya dariku. Setelah berbicara, Mandy Zimmer melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada penjaga keamanan yang memegang senjata api untuk membuka asuransi senjata api secara langsung. Jelas, setelah banyak hal, wanita ini telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Meskipun tidak sampai pada titik pembunuhan yang menentukan, setidaknya dia harus tahu kapan dia tidak bisa berhati lembut. Mendengarkan kata-kata dan tindakan Mandy Zimmer, pria bertopeng hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Mandy Zimmer dari atas ke bawah beberapa kali, lalu berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu. Aku tidak percaya bahwa Presiden Zimmer bukan hanya bunga putih kecil di rumah kaca, tetapi juga sosok yang menentukan. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi laki-laki. Tapi Mandy Zimmer, kamu sudah hidup lama dalam masyarakat selama bertahun-tahun. Karena aku berani muncul, maka aku seharusnya yakin untuk memulai dengan apa yang aku inginkan. Aku berbicara omong kosong denganmu di sini, hanya karena ini waltzing. Aku bisa menggerakkan lidahku, tapi aku tidak mau melakukannya. Ini baik untuk kita. Aku harap kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan hanya terlalu banyak makan dan minum. Saat berbicara, pria bertopeng hitam itu mengulurkan tangan kanannya dan mengusap lehernya dengan gerakan yang sangat arogan. Chapter 6146. Maaf, aku tidak suka makan dan minum seperti yang kamu katakan. Wajah Mandy Zimmer sedingin es. Kamu menginginkan apa yang ada di tanganku? Kamu bodoh. Selain itu, tindakanmu hari ini adalah hal yang disengaja dan kamu sudah melakukan percobaan pembunuhan. Ini adalah kejahatan besar. Orang-orangku sudah melapor ke polisi sesegera mungkin. Aku harap setelah orang-orang dari kantor polisi datang, kamu masih bisa sombong seperti sekarang. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, pria bertopeng hitam itu tersenyum dan berkata, Mandy Zimmer, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Karena kamu sangat cakap, aku tidak akan mengatakan omong kosong. Aku harap untuk sementara waktu, kamu tidak akan menyesalinya. Meskipun aku adalah orang yang menghormati wanita, tapi aku tidak punya niat untuk mengasihani mereka yang tidak memiliki penglihatan. Saat berbicara, pria bertopeng hitam memutar lehernya dan melangkah maju. Miley di samping berteriak dengan keras. Apa yang coba kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pergi? Lumpuhkan orang ini.
Kecuali beberapa penjaga keamanan dengan senjata api, pengawal lain berjas hitam mengambil satu langkah pada saat yang sama. Mereka mengeluarkan tongkat karet di belakang mereka dan mengayunkan tongkat di tangan mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melakukan ini padaku. Pria bertopeng hitam itu terkekeh ringan, dan saat berikutnya dia menghentakkan telapak kakinya. Wush! Saat dia bergerak, selusin pengawal juga bergegas, dan tongkat karet di tangan mereka dengan cepat diayunkan. Namun, pria bertopeng sangat cepat dan dia tampaknya mahir dalam seni bela diri. Pada saat ini, pukulan dan telapak tangannya bisa membuat para pengawal tersungkur ke tanah sambil meratap kesakitan. Suara retakan tulang terus terdengar, yang menunjukkan serangan yang menakutkan dan kuat darinya. Dan karena berada di antara pengawal itu, petugas keamanan yang memegang senjata api takut menarik pelatuk untuk sementara waktu. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Nona Zimmer, dia adalah master seni bela diri, dan aku khawatir kita tidak bisa menghentikannya. Kapten keamanan berdiri di depan Mandy Zimmer. Kamu sebaiknya pergi dulu. Selama kamu kembali ke kantor, dia tidak akan pernah menyakitimu. Duar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata. Tetapi untuk senjata api, bukan berarti kamu memiliki dokumen resmi. Orang-orang tanpa pelatihan jangka panjang tidak bisa menjatuhkanku dengan peluru timah ini. Selain itu, kamu menggunakan senjata api di tempat ini. Dan orang-orang di kantor polisi mencari masalahmu terlebih dahulu, bukan masalahku kan? Karena itu, orang itu dengan arogan mengulurkan tangan untuk mengambil senjata api di tangan Mandy Zimmer. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Mandy Zimmer akan berani menarik pelatuk dalam keadaan ini. Apalagi, meski pelatuknya ditarik, dia tidak akan takut. Melihat telapak tangan agen itu hendak menangkap tangan halus Mandy Zimmer. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom berderit dan berhenti. Ada juga dua Mercedes-Benz yang menjaga bagian depan dan belakang Rolls-Royce. Pada saat ini, mobil-mobil ini berhenti pada saat yang sama, dan pintu ditendang terbuka pada saat yang bersamaan. Suara acuh tak acuh, tetapi agak magnetis keluar pada saat ini. Di siang hari bolong, langit cerah, dan ini menggerakkan orang-orang dari 10 keluarga teratas. Tidak peduli apa latar belakangmu. Tidakkah kamu pikir kamu sedang mencari kematian? Suara itu jatuh, pintu belakang Rolls-Royce Phantom terbuka, dan sesosok dalam setelan bergaris abu-abu berjalan keluar. Wajahnya sangat tampan, dengan aroma kolon yang samar di tubuhnya, dan tingginya 1,8 meter bahkan lebih mengesankan. Melihat suara ini dari sudut matanya, wajah Mandy Zimmer sedikit aneh. Tampaknya dia tidak benar-benar ingin pria di depannya menyelamatkannya, tetapi dia sangat tidak berdaya dengan situasi saat ini. Hatinya sangat bertentangan saat ini. Wush! Pria bertopeng itu tidak menoleh, tetapi mengayunkan tangannya dan sejumlah panah dari balik lengannya meluncur ke wajah pria di belakangnya. Ding! Tidak perlu ada tindakan apapun dari pria itu, para penjaga di belakangnya sudah menembakkan panah. Pada saat yang sama, seseorang mengeluarkan senjata api dan mengarahkannya langsung ke posisi agen, dan menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Pengawal pria ini jelas lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari pengawal Mandy Zimmer. Tindakan dan perilaku tegas semacam ini membuat orang melihat bahwa pria ini keras kepala, tegas dan kuat dalam tindakan sehari-harinya. Mendengar suara yang mendesing keras, ekspresi agen berubah, dan dia mundur ke satu sisi. Pada saat yang sama, tangan kirinya mencoba menyapu ke arah wajah Mandy Zimmer. Dor, dor, dor. Di belakang, suara senjata api padat keluar. Agen itu menghentikan serangannya dengan wajah jelek, dan berguling untuk menghindarinya. Wush! Sosok berjas hitam melompat keluar seperti hantu dan mendarat di depannya. Ini hanya tendangan sederhana, dan sudah ada sedikit esensi gaya kaki utara di dalamnya. Ekspresi agen berubah, dia tidak tahu dari mana pria ini berasal. Tidak hanya master senjata api, tetapi juga master seni bela diri. Ini membuat pria bertopeng ini merasakan firasat buruk di hatinya. Pada saat ini, dia harus menyerah dan secepatnya berbalik dan hendak pergi. Chapter 6148. Apakah di sini kamu bisa datang dan sesuka hatimu? Pria berjas bergaris itu tersenyum ringan, dan pada saat yang sama mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya, dan menyemburkan cincin asap. Pada saat yang sama, pria yang baru saja menendang seperti harimau, datang tepat di depan pria bertopeng, dan kemudian memukulnya. Pria bertopeng itu ingin mengulurkan tangan untuk melawan, tetapi aksinya setengah menit lebih lambat. Dia sangat terkejut dan dia segera dikirim terbang hingga menabrak wadah di belakang pickup. Wadah itu menjadi penyok berbentuk manusia, dan lubang hidungnya pria bertopeng mengeluarkan darah saat ini. Aku berasal Allah panjang umur. Karena kamu adalah anggota dari 10 keluarga teratas, kamu secara alami memahami apa yang diwakili oleh 3 kata ini. Agen itu membuka mulutnya dengan ekspresi marah pada saat ini. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyentuhku seperti ini? Bahkan jika kamu adalah anggota dari 10 keluarga teratas, kamu tidak akan hidup dengan tenang.
Pria berjas bergaris-garis itu mengambil cerutu dan membersihkan abunya, dan berkata dengan senyum tipis. Di Walsing ini, tidak ada yang bisa membuat Hector Thompson pergi tanpa makanan. Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. 10 keluarga teratas, putra tertua keluarga Thompson, Hector Thompson. Saat dia mendengar nama Hector Thompson, wajah pria bertopeng itu menyusut, dan ada sedikit ketakutan muncul di matanya. Ayo, katakan padaku. Hector Thompson mengaitkan jarinya. Tangan yang mana kamu barusan, mencoba menggertak dewiku. Pria bertopeng itu tanpa sadar melirik tangan kanannya. Percuma saja. Hector Thompson berkata dengan tenang. Seorang pria dengan melesat seperti kilat, dan lututnya mengenai pergelangan tangan pria bertopeng secara langsung. Ar! Jeritan kesakitan melengking keluar dalam sekejap, dan pria bertopeng itu jatuh ke tanah dan terus berguling. Jika tidak ada petugas polisi yang datang, saya akhir dari agen itu pasti akan lebih suram. Sebelum para detektif bisa berbicara, Hector Thompson sudah melambaikan tangannya. Di antara orang-orangnya, 2 pengacara yang mengenakan kacamata emas berjalan keluar. Jelas, mereka akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. 10 menit kemudian, di kedai kopi lantai bawah di gedung kantor keluarga Jin. Mandy Zimmer pergi ke kamar mandi untuk sedikit mengubah riasannya. Di kafe yang kosong, hanya Hector Thompson yang sedang memegang secangkir cappuccino. Setelah beberapa saat, Mandy Zimmer melangkah keluar dengan sepatu hak tinggi, melirik Hector Thompson dengan tatapan rumit, dan kemudian membungkus sedikit. Tuan muda Thompson, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Aku sudah menyiapkan sedikit hadiah sebagai ucapan terima kasih untukmu. Aku harap kamu tidak akan menolak. Sambil berbicara, Mandy Zimmer melambaikan tangannya, dan Mayali di sebelahnya mengeluarkan cek dan meletakkannya di atas meja. Melihat cek ini, Hector Thompson terkekeh dan berkata, Nona Zimmer, apakah kamu menghinaku? Terlebih lagi, kamu juga harus tahu bahwa dalam hal kekayaan bersiku, angka ini tidak bernilai. Semuanya hari ini hanya kecelakaan, tapi tidak peduli apa, aku masih penyelamatmu kan? Apakah kamu akan menggunakan ini untuk menekanku? Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Dia mungkin tahu bahwa Hector Thompson lewat secara kebetulan hari ini. Tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Kecelakaan ini dan kemunculan Hector Thompson itu terlalu kebetulan. Dia tiba pada saat yang paling kritis. Apa artinya ini? Chapter 6149. Melihat ekspresi Mandy Zimmer, Hector Thompson bisa dengan melihat apa yang dia pikirkan. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Nona Zimmer, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Hanya saja pada saat itu, kamu dan aku memiliki kontrak pernikahan, jadi tidak ada kesempatan untuk dekat. Saat di Hotel Walsing, pada resepsi yang diadakan oleh keluarga Jin di Mordu, aku memang tertarik padamu, dan aku juga mencoba mengundangmu makan malam dan menonton film bersama. Tapi setelah kamu menolak 3 kali, aku tidak pernah mengganggumu lagi kan? Bagaimanapun, bagi kita yang berasal dari 10 keluarga teratas, kesopanan dan rasa proporsi adalah hal yang paling penting. Jadi, kamu harus tahu bahwa untuk mengejar seorang wanita, aku tidak akan dengan sengaja membiarkan orang bekerja sama denganku dan memainkan peran sebagai pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita. Bagaimanapun, dalam kapasitasku, aku tidak mampu kehilanganmu. Jika kamu masih tidak percaya padaku. Karena itu, Hector Thompson mengeluarkan ponselnya, membuka layar dan melemparkannya ke desktop. Kamu bisa melihat ini. Mandy Zimmer tanpa sadar melirik agenda Hector Thompson. Dilihat dari jadwalnya, Hector Thompson seharusnya pergi ke peluncuran produk baru merek mewah sekarang, dan memang hanya kebetulan lewat. Mungkinkah itu semua hanya kebetulan? Wajah Mandy Zimmer menunjukkan sedikit permintaan maaf, lalu tersenyum lembut, dan berkata, Tuan muda Thompson, hari ini aku sudah berpikiran buruk dan menuduhmu yang bukan-bukan. Aku secara resmi meminta maaf kepadamu. Tidak perlu meminta maaf. Hector Thompson berkata ringan dan meletakkan ponselnya sebelum berdiri. Jika kamu benar-benar ingin, maukah kamu menemaniku ke peluncuran produk ini? Aku baru menyadari bahwa dalam konferensi pers ini aku perlu membawa pendamping wanita, tapi aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan melupakannya. Sepertinya aku benar-benar harus mencocokkan diriku dengan asisten wanita yang cantik. Asisten priaku terkadang terlalu sedikit memperhatikan detail kecil. Saat mengatakan itu Hector Thompson mengangkat bahunya dengan santai. Mandy Zimmer tertegun sejenak, dia tidak terduga bahwa Hector Thompson akan tiba-tiba mengatakan itu. Dia tidak tahu bagaimana merespons untuk sementara waktu. Mata Hector Thompson sedikit menyipit, dan kemudian dia tersenyum lagi. Nona Zimmer, jangan diambil di hati. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Untuk orang-orang seperti kita, jadwal kita sangat padat. Tidak ada waktu untuk berurusan dengan rencana perjalanan yang tiba-tiba. Aku tidak akan mengganggumu lagi.
Aku akan mengunjungimu lagi di masa depan jika ada kesempatan. Setelah berbicara, Hector Thompson langsung berdiri, berbalik dan bersiap untuk pergi. Baginya, mangsa yang tidak mudah ditangani adalah mainan terbaik. Saat menangani mangsa jenis ini, rasa proporsi sangat penting. Jika penganiayaan terlalu banyak, tampaknya terlalu disengaja. Jika dia tidak melakukan apa-apa, itu bukan karakternya. Oleh karena itu, memahami rasa proporsi yang sulit dipahami membuat Hector Thompson yakin bahwa tidak sulit untuk memikat Mandy Zimmer. Faktanya, di Walsing, tempat di mana berkumpulnya wanita terkenal, ada lebih banyak wanita secantik Mandy Zimmer. Ada lebih banyak wanita dengan temperamen dan status lebih baik daripada Mandy Zimmer. Tapi untuk Mandy Zimmer, dia tidak hanya cantik, tetapi temperamental, memiliki status tinggi, dan juga cakap. Menaklukkan wanita seperti itu seringkali dapat membawa sukacita besar bagi Hector Thompson. Yang terpenting wanita ini adalah mantan istri Harvey York. Memikirkan nama ini, pipi Hector Thompson terasa sakit. Tepat ketika Hector Thompson hendak melangkah keluar dari kafe, pintu tiba-tiba didorong terbuka dengan suara berderit.